Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi untuk belajar lagi tentang fikih. Dan sebelum saya masuk kitabnya, ada pertanyaan dari jamaah sini di rumah saya sholat, yaitu tentang kan dibacakan hadis Riyadhus Shalihin tentang larangan meminum dari mulut teko. Tanya Pak Fadlun. Beliau bertanya pertanyaan yang seumur-umur yang belum pernah terlintas dalam pikiran saya. Bila ditanyakan, saya waktu ditanya ya tidak tahu jawabannya, terus saya cari tahu dulu gitu. Nah, beliau bertanya, kan dibacakan nih sama santri-santri di sini tentang larangan minum dari mulut teko. Wong Jawa nyebutnya apa? Nyucuk. Kan nggak boleh nyucuk. Nah, bagaimana hukumnya minum langsung dari botol? Di botolnya lali tiga ini. Tak prakteknya kok renek. Gojekan loh. Ada dilebok ke hati. Nah, terus saya tuh langsung madeg gitu. Waduh, selama ini saya udah nyucuk botol, tapi ya nggak ngerti hukumnya gitu kan. Biasanya kan nyucuk kita tuh, tapi tidak pernah kita berpikir hukumnya. Sedangkan hadis nyucuk teko itu benar-benar ada, dan saya juga tahu itu ada. Tapi kok saya tidak pernah kepikiran gitu loh, hukumnya nyucuk dari botol itu apa gitu. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mencoba untuk mencari jawabannya, karena memang seorang muslim itu dalam hidup itu harus sesuai yang dikatakan oleh Imam Bukhari, bahwasanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita itu tidak boleh waton ngomong, waton ngamal kalau nggak ada ilmunya. Apalagi waton berfatwa, pokoknya ini kan itu jelas, tidak jelas gitu. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke larangannya dulu. Nabi mengatakan la tasrabu min fisiko. Jangan kalian minum dari mulut kirbah. Kirbah itu semacam wadah air gentong itu. Jadi bukan yang kecil gini, bukan. Jadi rotok gede gitu. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ini jawaban sudah tak kasih ke Pak Fadil, cuman saya tergidik untuk menyampaikan karena ini perlu gitu kan. Nanti tidak ada sebagian orang yang untuk dicucuk terus kudu boleh gelas, ya ada kan. Saya jadi kasihnya nggak pakai gelas gitu kan. Terus kadang nggak dikai gelas ribet gitu kan. Nah, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wa innama nuhiya an huli annahu qad yakunu fihi dabatun au qadarun la yarahu asyarib. Nah ini. Jadi kita dapatnya hikmahnya itu bukan dari hadis tapi dari ulama hadis. Nah, ulama itu ya insya Allah ketika menyampaikan itu berdasarkan taufik dari Allah, bukan waton. Kalau udah ulama hadis, ulama tafsir itu insya Allah yang disampaikan itu hati-hati. Nah, dia mengatakan larangannya nyucuk dari kirbah yang besar. Nah, besar itu ya dari teko, ceret, gentong, atau itu toh. Terus apa nih bu? Sok-sok nyucuk langsung koreng-kot, kendi. Nah, larangan ini karena mungkin di dalam wadah-wadah itu ada, di sini dikatakan kot yakunu minat daba, ada hewan melata kecil-kecil, entah coro, entah cecak, entah kecoa, entah apalah jangkrik nyemplung situ, dengan tidak tahu. Awqadarola ya rohu asyarib, sehingga ada kotoran juga bisa mungkin yang tidak terlihat oleh orang yang minum. Maka karena wadahnya gede, dengan tuang di gelas, dengan jadi tahu oh ini bersih dengan minum. Tapi nek misal dengan cucuk, akhirnya niku wae telek cecake nopo telek nopo langsung gede gitu kan. Terus maklum ngoten ta, wis telat gitu kan, kelek sudah. Dan itu dilalah kemarin malam itu saya lihat ada video di, saya lupa apa Instagram atau mana itu, ada orang yang bikin konten
ceritanya dari konten yang loteng gitu terus sambil memandang sebelah sana karo ngopi ya tapi ini yang tadi gitu karo ngopi ini nah kalau lihat sana itu pemandangan itu satu gitu asik gitu dua yang ketiga ketika kopinya mau habis dia baru melihat isi gelas ini gelas loh buatan ceret gelas baru diinguk ini tercahaya dulu terus gitu dan dia kemudian apa istilahnya ngelapi lantai padahal harus baca cilek sehingga kalau itu saja yang di gelas saja dia karena tidak gelok gelasnya dia tidak lihat ada cecak yang sudah berendam di sini entah berapa lama mungkin kencing buang air besar barang dia nggak tahu gitu kan. Nah dia pun mau minum itu gitu kan. Maka bagaimana halnya dengan yang di dalam teko dan seterusnya. Dan seorang muslim harus kemudian memahami bahwasanya setiap syariat itu ada larangan ada perintah itu pasti ada hikmah. Makanya Ibnu Hajar di sini langsung menyatakan hikmahnya karena di wadah-wadah itu mungkin ada sesuatu entah binatang entah itu kotoran yang kita itu tidak tahu kalau langsung nyucuk. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka larangan ini terkait wadah yang besar, yang isinya nggak kelihatan. Besar karena harus diminum banyak orang, nanti tidak ngotori orang lain juga bisa. Karena ada toh cilik-cilik nih gue, wadah nih kok, maam nih nyucuk, terus akhirnya sebagian rupanya malah melebu, padahal banyune ning ngenget boke ning godhong boke ngerti ana sunu-sunu marep kabeh nah kayak gitu-gitu. Nah, maka ketika botol pada umumnya hari ini terlihat dan kemudian kecil artinya kan sesuai dengan porsi kita ya umpamanya saya rada gede gitu itu kan tetap kecil tinggal satu orang itu sudah cukup. Maka ilat itu adalah sebab munculnya hukum itu tidak terpenuhi sehingga nyucuk dalam konteks botol itu minimal makruh tidak sampai pada posisi haram. Artinya memang bisa ada gelasnya monggo tapi nggak ada ya tidak apa-apa gitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lalu apakah sama hukumnya minum dari mulut teko dengan dari botol? Maka jawabannya jika tekonya tertutup isinya tidak terlihat maka di situ seorang muslim sebaiknya tidak langsung nyucuk. Tapi jika tekonya kecil, kan enten teko kecil banget nih, sing ten niku napa? Warung-warung Arab niku lho kados ya salam, wah sing ngoten niku lho. Niku kan enten minuman-minuman racikan rempah-rempah tertentu tekonya cilik banget gitu. Nah, maka jika tekonya kecil apalagi terlihat isinya, ceret-ceretan misalnya itu kan, maka hukumnya sama dengan botol yaitu makruh ringan. Imam Nawawi mengatakan wa nahyi anisyurbi min fisiko nahyu karohiyatu lil amni minal aklami wal qadari. Larangan minum langsung dari mulut teko yang besar itu larangannya makruh karena ada sesuatu yang bisa membahayakan. Nah, sesuatu yang ada perintah untuk membunuh binatang yang ada perintah untuk membunuh kayak cecak, tikus gitu kan. Maka hukum kotorannya adalah najis. Kembali ke bab air yang lalu, ketika ada najis masuk ke air yang suci, maka airnya jadi najis. Ketika dengan wujud ada cecake, airnya air najis. Apalagi cecake buang air di situ tambah najis gitu kan. Makanya seorang muslim ketika mendapati kopinya ada cecak, jangan cecake dibuang, kopinya diminum, buang semuanya gitu. Nah kan itu hadis ada, hadis lalat. Nek nyemplung terus kan lelep terus kan buang itu lalat bukan cicak Pak itu. Nek lalat niku memang ada hadis itu dan hadis lalat tidak bisa digunakan untuk cicak. Makanya hikmah kenapa kita dilarang nyucuk agar jangan sampai kita itu menelan barang-barang atau benda-benda yang ada unsur najis. Nek sudah najis itu pasti nggak akan baik buat kesehatan. Artinya itu bentuk penjagaan Islam dalam hal ini kepada kaum muslimin. Di samping memang tadi itu adabnya, mosok minuman orang banyak, nek teko itu biasanya kan banyak, mosok kemudian nanti akan ketambahan atau kelebonan kotoran dari mulut kita, itu kan juga tidak bagus juga. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ada larangan tambahan yaitu ketika dengan ngunjuk dari gelas, maka Nabi SAW mengatakan
mengatakan idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Kalau kalian minum maka jangan ambekan, jangan napas, jangan menghembuskan napas di dalam wadahnya. Nah, ini menunjukkan minum langsung dari wadah itu boleh. Kalau kecil-kecil ini dari gelas ya boleh, tapi jangan ditambahi dengan ambekan. Nah, kenapa? Ini sing jelas sing bisa itu ya orang-orang yang ada ilmu kimia. Maksudnya gini. Jadi orang kalau napas itu kan melepaskan karbon dioksida, gitu. Nah, karbon dioksida kalau ketemu dengan air, itu akan menghasilkan asam karbonat. Asam karbonat H2CO3, kalau tidak salah H2CO3 itu nggak baik buat jenengan. Ketika jenengan banyak masuk asam karbonat itu berpotensi menimbulkan batu ginjal. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sunahnya nek botol ini kan kebetulan nek botol ini kan jenengan ambekan nggak bakal masuk, tapi nek cangkir gede ini lho. Nah, cangkir gede ini kan maka jenengan nek minum itu sambil tahan napas. Jangan dihembuskan napas napa mulai didamoni, nah itu tambah enggak boleh. Lah panas, sunahnya kalau panas minum makan dari pinggir gitu. Lah panas banget ya didem WC. Lah ini panas banget tapi jangan jarang ya boleh ke es batu malah beda di es teh. Nah, ngoten to. Makanya berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala niku terkait dengan minum dari botol. Berarti boleh selama botolnya kecil. Tapi nek botolnya dengan pahami adalah galon itu tidak boleh. Tuku galon mineral 15 liter dengan dua itu tidak boleh juga. Itu kembali kepada yang tadi itu inak tadi. Tapi nek kecil-kecil gini boleh. Betul ya? Nah, kemudian pertanyaan kedua yaitu sebentar. Hukum berjabat tangan dengan wanita tua. Wanita tua yang bukan mahram. Nek mahramnya tidak apa-apa, ibunya, neneknya tidak apa-apa. Tapi kalau yang bukan mahram bagaimana? Maka adalah ya saya ditanya ya nggak ngerti siapa. Nah, maka Bapak Ibu dirahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, mayoritas ulama jumhur fuqaha berpendapat bahwa tidak boleh haram bagi seorang laki-laki untuk menjabat tangan wanita ajnabiyah. Ajnabiyah itu wanita asing yang tidak ada hubungan apapun dari sisi nasab kepada kita, baik itu muda maupun sudah tua, selama masih termasuk wanita yang halal dinikahi secara asal. Jadi bahasa mahram itu artinya yang diharamkan untuk dinikahi. Karena haram untuk dinikahi maka boleh untuk dijabat tangan. Ibu kita haram kita nikahi, maka boleh kita jabat tangan pada beliau. Nah, yang bukan mahram, yang benar mahram ya bukan muhrim. Yang muhrim itu pakai kain ihram. Maka wanita yang bukan mahram berarti bukan yang diharamkan untuk dinikahi, berarti boleh dinikahi. Nah, itu yang disebut wanita ajnabiyah. Maka mau muda mau tua itu tidak boleh disalami. Nah, dalilnya adalah keumuman nas tentang larangan menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram serta praktek Nabi SAW yang tidak pernah menyentuh tangan wanita ajnabiyah dalam baiat sekalipun. Artinya tidak ada satu riwayat pun yang saya tahu, mudah-mudahan saya tidak salah, bahwasanya Nabi itu tidak pernah menjabat tangan, bahkan wanita tua pun tidak pernah. Nah, sebagian ulama Hanafi dan lainnya menyebutkan adanya keringanan dalam kondisi tertentu untuk wanita yang sangat tua, selama aman dari fitnah dan syahwat, dan terkadang dengan syarat ada penghalang sarung tangan, kain dan semisalnya. Nah, namun banyak ulama yang lain menganjurkan untuk tetap meninggalkan jabat tangan dengan wanita walaupun sudah tua sebagai bentuk kehati-hatian dan menutup pintu fitnah. Lah kok enek fitnah Mas enten. Sakniki nek dengan TV niku tanom niku ngapunten memperkosa mbah-mbah niku enten. Makanya nggih kadang yo mbah-mbah bareng yo sakniki sok-sok yo rada niku genit ngoten niku lho. Sampai mereka mempunyai istilah kelineli, kakek-kakek lincah, nenek-nenek lincah ngoten niku. Nah, itu seorang yang muda-muda itu harus hati-hati gitu kan. Karena nek tanom niku pikirannya nggih piye carane sahabatnya terlampiaskan apa meneh ketemu sing tuwa. Wah, ini potensi hamilnya sithik ya wis malah digarapi. Nah, yang seperti itu sebaiknya ditutup, jangan malah dibuka pintunya. Tapi ini bukan berarti nek mangke mbah-mbah tua kecelakaan di jalan wah gak tua
orang tak tulungi, enggak ya, tetap ditulungi. Itu udah masuk dalam wilayah darurat. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu definisi tua itu apa sih? Nah, syariat menyebut secara khusus kelompok wanita tua dengan istilah al-qawaidu minan nisa, yaitu wanita tua yang tidak lagi berhasrat untuk menikah. Jadi saking sudah sepuhnya, mungkin 60 ke atas atau 70-an, itu sudah tidak mau lagi menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nur ayat 60, wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun ay yadna siyabahunna ghairu mutabarrijatin bizinati wa ayyas takfifna khairul lahunna wallahu samiun alim. Perempuan-perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan tidak bisa lagi mengandung, yang tidak berkeinginan untuk menikah, maka tidak ada dosa atas mereka untuk menanggalkan pakaian luar mereka dengan tetap menjaga diri, tidak menampakkan perhiasan, tetapi menjaga kesucian diri itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibnu Katsir mengatakan al-qawaidu minan nisa hunna asy-syaikhat al-ajaizu allati la yarjuna nikah. Yang dimasuk al-qawaid min nisa, wanita tua, yaitu wanita yang sudah renta, yang tidak lagi punya keinginan untuk menikah. Dan beliau menegaskan bahwa keringanan dalam ayat ini adalah pada pakaian luar, bukan berarti boleh melanggar batas aurat dan ihtilam secara bebas. Nah, terusnya ada orang-orang yang kemudian pakai jilbab terus masih ditutupi dengan tutupan yang lain, misal kayak contoh pakai cadar. Nah, karena sudah tua, gitu kan, sudah tua, maka cadarnya bisa dilepas. Sudah tua, udah mbah-mbah banget, gitu kan. Bahkan kalau senyum pun mungkin pemuda itu bakal lari, gitu kan, karena giginya udah nggak ada, gitu kan. Giginya tinggal 2 kayak di burung kakak tua dulu. Nah, maka cadarnya boleh dilepas, tidak ada masalah. Nah, dari sini kita pahami bahwa wanita tua menurut syariat adalah yang sudah tidak lagi menarik dari sisi syahwat bagi laki-laki secara umum, tapi tidak lagi berharap juga dia untuk menikah, namun tetap diperintahkan untuk menjaga kehormatan. Sehingga sekalipun ada keringanan dalam pakaian luar, bukan berarti semua interaksi fisik termasuk jabat tangan itu otomatis menjadi boleh. Nah, dalilnya adalah dalil umum, yaitu Nabi SAW dikisahkan oleh Bunda Aisyah. Beliau berkata, mamasat yadu Rasulullah SAW yada imra'atin qotun illa imra'atan yamlikuha. Nabi itu tidak pernah menjabat tangan wanita manapun. Ini menjadikan makna umum, tidak ada pengkhususan wanita tua yang tidak ada. Nah, kecuali wanita yang beliau miliki. Beliau miliki itu ya berarti istrinya dan budaknya. Dalam Islam ya, budak itu boleh digauli. Budak, sekali lagi budak, istilahnya milkul yamin, kepemilikan atas budak. Budak itu adalah manusia yang diperjualbelikan karena ikatan perbudakan. Jadi karena kalah perang jadi tawanan, terus dijual belikan. Nah, yang seperti ini namanya perbudakan. Nah, budak yang didapat dengan cara seperti itu boleh digauli dalam Islam. Nah, tapi Islam tidak kemudian melanggengkan perbudakan. Nanti banyak pelanggaran syariat yang perintahnya untuk menebus dosanya dengan membebaskan budak. Contoh, salah satunya berhubungan suami istri dengan sengaja di bulan Ramadan. Salah satu kafarahnya adalah membebaskan budak. Nah, sehingga Islam itu berusaha menghapus perbudakan. Nah, perbudakan kalau ditarik mundur itu sudah ada sejak zaman Romawi kuno, sudah ada. Mereka kalau menguasai negara atau tempat tertentu, wilayah tertentu, itu warganya jadi budak. Bahkan dalam negara sekutu modern, zaman-zaman Napoleon agak kesini-sini, itu orang-orang Perancis itu ke Afrika, itu untuk beli manusia. Nah, raja Afrika butuh duit ini warganya itu dijual, gitu, sampai difilmkan. Makanya perbudakan itu sebenarnya memulai orang-orang kafir. Nah, orang Islam, agama Islam datang untuk menghilangi itu. Tapi nek hilangi langsung kan tidak bisa. Makanya kasus Amerika itu sebelum jadi negara Amerika besar, mereka itu pernah pecah dua, Amerika Utara dan Selatan, gara-gara perbudakan. Saya lupa yang utara apa yang selatan, itu adalah tempat di mana terjadi banyak perkebunan. Budaknya banyak, mereka punya budak banyak, diimpor dari mana-mana. Nah, yang satunya itu ingin supaya perbudakan dihapus. Akhirnya melalui presidennya Abraham Lincoln memutuskan untuk penghapusan perbudakan. Ditentang sama Amerika sebelahnya satunya. Akhirnya perang saudara itu puluhan tahun, Amerika Utara sama Selatan. Bunuh-bunuhan orang Amerika kulit putih demi untuk mempertahankan status quo perbudakan. Kenapa? Nah, nek budak ini mas ranek, aku datang gaji, nek gaji datang larang.
Makanya di tempat itu hari ini masih banyak perkebunan dan perkebunannya nggak bisa lagi pakai perbudakan, pakainya siapa? Imigran. Nah, itu loh. Makanya imigran itu di Amerika itu dibutuhkan. Soalnya orang Amerika dhewe nopo? Sing lanang seneng lanang, otomatis ra iso dianak. Sing wedok sosok yo seneng wedok. Nek lanang seneng wedok rong karo gelem dianak gitu kan. Geleme yo hubungan niku zina tapi nggak mau punya anak. Akhirnya secara rasio niku terjadi demografi penurunan. Jadi orang tuanya tambah banyak, orang mudanya semakin sedikit karena tidak ada tingkat kelahiran yang bertambah. Akhirnya didatangkanlah imigran itu untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja. Pokoknya ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga singkat cerita, walaupun masih sudah tua maka tidak boleh dipegang kalau enggak kepepet, tapi dalam artian terpepet. Maksudnya terpepet itu ada kondisi darurat. Misalnya ada mbah tua jalan tidak bisa harus jatuh, akhirnya kita harus pegang, kita harus tuntun untuk sampai rumahnya, maka itu tidak apa-apa, itu darurat. Pertanyaan yang ketiga dari salah satu santri ini, saya lupa yang mana, tentang air musyammas. Nah, pernah saya sebutkan atau jelaskan tapi ini tak detailkan. Air musyammas yaitu air yang terkena panasnya matahari ketika berada di sebuah tempat atau di wadah. Jadi misalnya kalau di ember kena panas atau kemudian di baskom kena panas. Nah, mayoritas ulama menyatakan bahwa air ini tetap suci dan mensucikan sehingga sah dipakai untuk wudhu dan mandi, tidak najis dan tidak haram. Hanya saja memang waktu itu juga saya pernah sebutkan sebagian ulama Syafi'iyah, artinya nggak semua, dan juga ulama Hanabilah pengikut Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan makruhnya menggunakan air musyammas untuk mandi langsung di badan di daerah yang panas, bukan karena masalah ibadahnya tapi karena dikhawatirkan ada mudarat pada kesehatan kulit seperti penyakit karena panas itu terus melonyoh gitu loh Pak, belang. Adapun ulama Hanafiyah dan banyak ulama Malikiyah lebih condong kepada pendapat boleh tanpa kemakruhan karena dalil khusus tentang larangan air musyammas adalah lemah. Jadi dalil tentang larangan air musyammas itu lemah, dan kaidah asal air kalau dalil yang menajiskan nggak ada maka hukumnya statusnya kembali kepada hukum asalnya yaitu suci. Dan pendapat yang lebih kuat dan lebih selamat yaitu air musyammas itu suci dan mensucikan, boleh digunakan untuk wudhu dan mandi. Makruh hanya bila terbukti dengan kuat adanya efek pada kesehatan, bila tidak maka kembali ke hukum asal yaitu mubah. Nah, qanifidin azani Allah wa iyyakum, tentu dalilnya yang kembali ke dalil-dalil umum, karena dalil tentang air musyammas itu dalilnya dhaif, maka kembali ke dalil umum. Wa yanzilu wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirukum. Quran surat Al-Anfal ayat 11. Dan dia Allah menurunkan kepada kalian air dari langit untuk mensucikan kalian. Berarti hukum asalnya air yang dari langit itu suci. Dari langit masuk tanah, keluar dipompa pakai sumur ya suci. Kalau kemudian diadai kena matahari ya suci. Mau pas di langit ya kena panas gitu. Maka hukum asalnya kembali suci. Dan hadis yang mengkhususkan di situ hadisnya statusnya lemah, maka tidak bisa kita jadikan pegangan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niku tiga hal yang ditanyakan di sini dan sudah saya bahas. Sebenarnya ada lagi tapi ini udah lama nanyanya. Dahnya jadi. Ada yang mau nanya lagi enggak? Mas? Enggak ada. Monggo Pak Nadi. Kami itu setiap kali melewati jembatan, ya langsung. Pripun? Setiap kali melewati jembatan, ya langsung. Ya, pertanyaannya apa? Oke, hukumnya seperti apa? Baik. Kemarin saya sudah singgung tentang tauhid, ya. Bahwasanya ketika kita tiap hari sholat minimal 17 kali kita menyatakan iya karena butuh, iya karena nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami itu menyembah sholat, dan hanya kepada Engkau lah kami minta tolong. Nah, rangkaian dari minta tolong itu minta tolong dari keselamatan, minta rezeki, minta sehat, minta kaya, minta sukses, minta anak, minta apapun. Nah, dalam konteks tadi itu orang mengklakson di jembatan tergantung niatnya. Kalau misalnya setelah jembatan itu ada jalan nyimpang, kayak di jembatan sini nih yang mau arah ke Nusukan itu kan, ketoknya kan ada potongan dadaan gitu. Nah, itu klaksonnya tujuannya itu tidak ada masalah. Tapi tujuannya adalah dalam rangka pengagungan
seseorang atau sesuatu yang diyakini menunggu dari jembatan itu, maka itu masuk ke wilayah kesyirikan, bertentangan dengan iyyaka nasta'in. Itu mirip kayak orang nikah mau ngantar mempelai, terus mereka punya keyakinan yang lewati kertek kudu napa? Kudu buat napa? Buat napa? Pitik, mereka kudu buat pitik gitu. Maka itu orang yang paling kurang kerjaan. Kenapa? Nah saat ini kita misal dengan ngantar ke mempelai dari Sumber sampai ke misal Ponorogo, kerteknya wis piro wae. Berarti jangan kudu nggawa pitik orang siji. Dan jangan harus survei kertek dulu. Dan itu benar-benar dilakoni. Dan saya lihat video ini itu saya pandang itu ngapunten nganggo klambi koko, nganggo baju kopiah soko. Muslim berarti. Dan itu ada orang sing wis niteni kertek iki paling sering diuntali. Jadi pas hari Sabtu, Ahad, sore Jumat bareng, dia sudah ngedepi di situ. Jadi wis ning kono komplit sak keranjange. Jadi begitu pluk tangkep cemplonge mulai iso nggawa paling ora 5 nganti 10 ekor. Lumayan, ping 200 wis 2 yuta lho niku. Gitu. Bahkan enak sing luwih ampuh mulai. Niku pitike niku dalam mucal kene yo mboten tenanan. Maksudnya mungkin ajuntal kene bablas dan kali ini mungkin mesake. Jadi mobilnya itu mandek terus diuncalke ngoten to. Dhek teseten jembatan itu. Enten wong niku langsung mandek sok langsung disikok gomule. Nah, dan itu hanya terjadi di Indonesia. Menunjukkan bahwasanya enggak ada kaitannya keselamatan dengan semua itu, dan itu nyatanya kesyirikan. Kesyirikan minimal sirik kecil, parah lagi kalau memang diyakini nek enggak kayak gitu nanti enggak selamat, wah itu jatuh di sirik besar. Betul ya? Klakson, mungkin enten mulai ngedin banyak lewat kono, wet kae ngedin. Lampu ini lho cetek-cetek ngoten niku. Ping 3 ngoten niku. Nah, sok-sok orang ngoten setelah klakson, setelah ngedin kon lewat niku pas niku ngoten amit-amit nggih Mbah ya ngoten niku. Enten mawon ngoten niku. Nah, itu semua masuk dalam ranah wilayah kesyirikan yang harus ditinggalkan oleh seorang muslim. Karena jadi itu bukan lagi fikih, sudah masuk level akidah, pelanggaran akidah berat. Cukup? Enggak ada lagi kan? Nggih, apa Mas? Boleh enggak makan semut? Makan semut. Oke. Dalam fikih, binatang yang dilarang untuk dibunuh atau binatang yang diperintahkan untuk membunuh, hukum binatangnya menjadi haram untuk dimakan. Nah, binatang yang dilarang untuk dibunuh itu apa? Semut, lebah, itu dilarang untuk dibunuh. Ada juga nanti burung namanya burung surat. Surat niku nek cara wong Jawa niku pentet. Nah, itu dilarang untuk dibunuh, berarti dilarang untuk dimakan. Nah, ada juga binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, itu dilarang untuk dimakan. Cicak ada perintah untuk bunuh. Ular hitam ada perintah untuk bunuh. Tikus ada perintah untuk bunuh. Anjing hitam ada perintah untuk bunuh. Nah, yang ada perintah untuk bunuh itu juga dilarang untuk dimakan. Maka semut hukum asalnya dilarang untuk dimakan kecuali keto. Nah, jadi keto itu boleh. Jadi misal kamu dikasih suguh, ada semutnya dan kamu juga tidak sadar keminum, tidak apa-apa. Tapi nek kamu sengaja bikin teh terus semut masukin ya tidak boleh ya. Jadi membunuh semut itu hukumnya haram, tidak boleh. Nah, bahkan yang cicak aja yang kamu boleh bunuh terus kamu bunuh kamu masukin ya tidak boleh. Karena cicak karena ada hukum membunuh maka dilarang untuk dimakan. Gitu ya. Ada lagi? Cukup? Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila mengatakan yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit dan sebentar ini bisa membekaskan ilmu